Tim Polda Metro Jaya sudah melakukan olah TKP di tempat ditemukannya jasad korban pembunuhan berantai Wawon CS. Sementara muncul pengakuan dari tetangga pelaku yang sempat meminum kopi renteng yang diduga telah bercampur racun. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Ardi Lase di Cianjur, Jawa Barat. Selamat malam Ardi Lase, bagaimana kondisi di sana pasca dilakukannya olah TKP oleh Polda Metro Jaya? Orang-orang udah pada bangun masih ya. Ya, selamat malam Soza dan juga pemirsa. Memang tadi benar bahwa dari Polda Metro Jaya datang ke lokasi tempat terjadinya kejadian, tepatnya di Kampung Babakan Mande, Kota Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang. Dan tadi memang dari pihak Polda Metro Jaya tiba di sini ketika menurut hasil pantauan kami itu sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Adapun tadi tujuan yang disampaikan dari pihak Polda Metro Jaya yaitu untuk mengamankan beberapa barang-barang yang memang nanti untuk bisa membantu DNA, untuk menyesuaikan DNA terkait dengan korban ataupun jenazah yang memang sudah ditemukan beberapa hari sebelumnya. Dan tadi terdapat dua tempat yang dikunjungi oleh tim dari Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah tempat kediaman Solihin dan juga tempat kediaman Wawon. Dan sekarang saya berada di depan kediaman Wawon, di mana kalau kita melihat saat ini situasi di sini sudah terpantau sepi. Dari pihak kepolisian juga sudah kembali ke Jakarta berdasarkan informasi yang kami dapat. Dan dari hasil pantauan kami, kalau kita melihat di belakang saya saat ini, memang disinilah ditemukan jasad seorang anak berumur 2 tahun yang memang diduga ini merupakan anaknya Wawon dan dikuburkan di sebuah lubang. Kalau kita melihat di belakang saya terdapat sebuah WC dan tepat di sebelah WC tersebut terdapat sebuah lubang yang memang digali sendiri oleh Wawon. Dan tadi juga kami mendapat kesempatan dari pihak kepolisian untuk melihat langsung isi kediaman Wawon. Dan tadi ketika kami melihat rumahnya Wawon, di dalam rumah tersebut kami melihat sebuah lubang yang sekitar ukurannya 1 meter kali 1 meter dan dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Dan berdasarkan informasi sementara dikatakan bahwa lubang tersebut merupakan lubang yang akan digunakan untuk menguburkan target Wawon berikutnya, yaitu istri keempat dari Wawon yang memang tinggal di kediaman Wawon ini. Dan selain itu, selain Wawon yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat satu orang lagi yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka, yaitu Solehin, di mana berdasarkan hasil pantauan kami untuk tempat tinggal Solehin sendiri ini tidak jauh dari tempat kediaman Wawon. Kalau kami perkirakan ini sekitar 200 meter dari tempat kediaman Wawon. Dan tadi ketika kami melihat lokasi jenazah ini berada di tepat di sebelah rumah Solehin, di mana di situ terdapat lubang sekitar ukuran 1,76 dan lebar sekitar 1 meter dengan kedalaman 2 meter, di mana berdasarkan informasi disitulah ditemukan 2 jenazah. Dan memang saat ini dari pihak Polda Metro Jaya yang sudah mengamankan 2 tersangka dan juga ditambah 1 tersangka lagi, yaitu Dede, sehingga total tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini yaitu sebanyak 3 orang. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus pembunuhan berantai ini. Dan pihak kepolisian terus mencari apakah ada motif lain selain motif ekonomi, dan juga apakah ada indikasi korban lain selain korban yang memang sudah ditemukan, yaitu sebanyak 9 korban sebelumnya. Soza. Baik Ardi, berdasarkan informasi yang beredar saat ini ada korban yang selamat dari kopi racun yang disiapkan oleh para tersangka. Mungkin bisa Anda elaborasi atau ceritakan terkait dengan hal ini? Iya, terkait dengan kopi racun kami mendapatkan kesaksian dari salah satu tetangga Solehin. Ini tetangganya ini tepat berada di sebelah tempat Solehin, di mana berdasarkan kesaksian dari istri Solehin bahwa sebelumnya terdapat kopi yang diduga ini milik tersangka, namun belum diketahui apakah tersangka ini milik Solehin ataupun Wawon. Dan ada kejanggalan ketika melihat kopi tersebut, ketika membuka bungkusan kopi tersebut, pembungkus dari kopi tersebut tidak rapat ataupun dibuka dengan sangat mudah. Namun istri dari Ujang Zainal Mustafa tidak curiga dan menyeduh kopi tersebut ke Ujang atau suaminya. Dan setelah meminum kopi tersebut, Ujang pun mengalami pusing, mual, dan juga
berdasarkan kesaksian istri, suaminya tersebut mengalami mulut berbusa atau keluar busa dari mulutnya, sehingga dibawa ke rumah sakit atau dirujuk ke rumah sakit. Dan berdasarkan informasi sementara ini diduga karena keracunan dari kopi. Dan berdasarkan kesaksian juga dikatakan bahwa Ujang sempat mengalami koma selama 4 hari, namun sudah kembali pulih dan sudah kembali ke rumahnya. Berikut kesaksian langsung dari Ujang Zainal Mustafa, salah satu korban yang memang diduga meminum kopi racun dari tersangka. Waktu itu saya habis salat maghrib, terus ada kopi di luar, langsung saya ambil seduh gitu ya. Langsung saya seduh, ya terus saya seduh, dicobain, rasanya nggak enak. Dicoba lagi 1 kali lagi, rasanya nggak enak gitu, langsung saya buang. Nah sudah saya buang, langsung saya duduk lagi sambil nonton TV, Nggak lama kemudian, nggak lama sama sekali, langsung terjadi. Kepala saya pusing, terus ini tangan sakit, kaki sakit, ini sampai gini, sampai ini berbulah-bulah gitu. Berbusa. Iya, sampai napas juga nggak kuat, hampir-hampiran saya. Emang kebanyakan orang-orang sini juga bilang begitu dari kopi-kopi gitu kan. Oh otomatis ini kopi ini juga saya tempuh ini. Barangkali dari situ juga begitu bilang saya. Dirawat, langsung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu? Iya. Berapa lama Pak? Selama 4 hari ya, 4 hari. Iya, Soza dan juga pemirsa, memang ada juga kesaksian dari tetangga-tetangga tersangka yang memang mengatakan bahwa tidak tahu terkait dengan kejadian ini dan tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait dengan jenazah ataupun penguburan jenazah yang dilakukan oleh tersangka. Dan juga pihak Polda Metro Jaya akan terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini, terutama terkait dengan motif, apakah ada motif lain selain motif ekonomi, dan juga apakah ada indikasi korban selain dari korban yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian, yaitu sebanyak 9 korban. Demikian, kembali ke Anda ke studio. Baik, terima kasih rekan Ardi Lase untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.